Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada treat kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh Ridwan Sinuraya. Perjanjian dengan Jin. Ponselku berdering, tanda ada sebuah pesan masuk. Pesan messenger yang kuterima dari seorang wanita bernama Dea. Ku jawab singkat karena aku gak kenal dan merasa aneh. Masa iya cewek ngechat jam 2 malam? Dea. Bang, ini Dea. Dea mana? Salah orang gak sih? Aku temennya Rara bang, inget gak? Oh, Rara yang kemarin ketemu di konter pulsa itu. Kamu yang sama dia kemarin? Iya bang, aku mau ngomong, penting. Ngomong apa ya? Bisa kita ketemu aja nggak bang? Ketemu? Serius? Ini jam 2 malam loh. Penting banget kah? Aku mau ngomong sesuatu, please. Gini aja, rumahmu di mana? Biar ku jemput. Jemput aku di sini bang. Oke, aku kesana. Setelah ketemu, ada apa ya? Katanya mau ngomong sesuatu. Aku hamil bang. Siapa yang hamilin? Edo bang. Terus apa hubungannya sama aku? Sebelum aku mati aku mau ninggalin pesan bang. Ngomong apa sih? Karena dia ngomongnya ngelantur, aku pun khawatir. Langsung saja aku ajak dia buat cari penginapan untuk dia malam ini. Sesampainya di penginapan, kamu sementara di sini dulu ya. Tidur di sini, jangan kemana-mana. Besok aku datang lagi. Janji ya besok datang lagi? Iya. Kemudian aku langsung pulang ke rumah dan meninggalkan dia di penginapan dan berharap dia akan baik-baik saja di sana. Setelah aku sampai rumah, beberapa menit tiba-tiba muncul notif pesan messenger dari Dea. Bang, mau gak jadi suamiku? Enggak, aku jawab kasar karena merasa aneh dan udah agak ngantuk berat. Tapi jujur, ini cewek padahal cantik banget. Besoknya, kulihat notif panggilan tak terjawab dari Dea yang berulang-ulang. Karena khawatir, aku langsung ke tempatnya sambil membawa sarapan dan buah-buahan buat dia. Sesampainya aku di sana, nih, makan dulu supaya gak sakit. Secepat kilat Dea langsung memelukku. Aku berusaha untuk melepaskannya. Apa sih? Gila lo ya? Bang, tolong, Edo mau bunuh aku. Makan dulu, habis itu mandi nanti aja ceritanya. Entah apa yang mau diucapkan oleh Dea, tapi yang pasti dia tiba-tiba seperti orang mau kerasukan. Di kondisi seperti itu, aku langsung membaca ayat-ayat Al-Quran dan tak lama dia pun sadar. Setelah sadar, tanpa basa-basi, aku meminta dia buat tenang dan sarapan dulu, lalu menyuruhnya mandi karena penampilannya sudah seperti orang tak waras. Selesai mandi, langsung kusiapkan dia makan, dan setelah itu, ku ajak dia buat ke rumah orang tuanya yang ternyata gak terlalu jauh dari penginapan itu. Sesampainya kami di rumah Dea. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai beberapa kali aku mengucapkan salam di depan pintu rumah itu. Setelah beberapa lama, akhirnya seorang ibu kira-kira berusia 45 tahun keluar dari rumah. Ya Allah, Dek, kamu kemana saja? Lalu aku langsung menceritakan kenapa dan ada apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu sebenarnya aku juga masih bingung masalah cewek itu apaan. Ibunya tiba-tiba menangis sambil bercerita. Dia ini anak angkat karena sudah dari bayi diasuh oleh ibu ini dan suaminya. Suaminya ibu ini beberapa tahun lalu meninggal dunia. Ibu ini pun bercerita kalau dia punya satu anak laki-laki yang sebut saja namanya Ari. Ari bekerja di sebuah PT dan memiliki kawan yang sebut saja namanya Edo. Ari dan Edo sudah sangat akrab sekali. Bahkan sering sekali Ari menyuruh Edo buat tinggal di rumahnya saja, karena si Edo ini merantau di kota Batam. Setelah beberapa lama,
Edo tinggal satu rumah bersama Ari, Dea, dan ibunya, terjadilah hal yang tak diinginkan. Tepatnya di hari Minggu di waktu itu, ibunya Dea sedang pergi. Dan yang berada di rumah waktu itu hanya ada Dea, Ari, dan Edo. Dea yang saat itu sedang membereskan rumah, tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Edo. Dan tiba-tiba Ari pun datang sambil melepas semua pakaiannya di depan Dea. Karena melihat itu, Dea sempat menjerit dan melawan, tapi usahanya itu sia-sia. Karena Edo terlalu kuat menutup mulut dan memeluk Dea dari belakang. Dan ya, para biadab itu melakukan aksinya. Dengan membabi buta, mereka merenggut kesucian Dea. Setelah puas, mereka pun tak lupa meminta Dea untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu dan mengancam akan membunuhnya jika ada yang tahu. Dea yang saat itu ketakutan terpaksa menutupi kelakuan bejat Ari dan Edo itu karena takut dibunuh. Dan alhasil Ari dan Edo selalu melakukan hal yang sama di setiap kesempatan yang ada. Dan setelah beberapa kali dipaksa untuk melayani nafsu kedua brengsek itu, akhirnya dia hamil dan memasuki usia kandungan 1 bulan. Ternyata Ari dan Edo sudah menyadari hal itu. Mereka pun tak pernah pulang lagi dan memilih untuk melarikan diri entah kemana. Akhirnya, Dea memberanikan diri memberitahu ibunya akan kelakuan bejat Ari dan Edo. Dan ibunya menangis tak menyangka anaknya Ari dan temannya si Edo tega melakukan hal bejat itu kepada anak angkatnya, yang kala itu masih berusia sekitar 16 tahun. Semenjak kehamilan itu, Dea menjadi stres dan seperti tak ingin hidup lagi. Beruntung ada temannya Dea yaitu Rara yang selalu datang menjenguk Dea yang di waktu itu hampir kehilangan semangat hidup. Rara pun memberi semangat dan selalu menemani Dea setiap hari karena takut terjadi apa-apa nantinya. Dan ternyata Rara lah yang menyuruh Dea mengirim pesan kemarin itu. Karena Rara waktu itu tak bisa menemani Dea dan mempercayakan Dea bersamaku. Karena setiap kali dia melihat kamarnya, dia selalu menjerit. Mungkin karena mengingat di kamar itu dia dinodai oleh manusia tak bertanggung jawab. Tentu, itu membuat Dea tak mau selalu berada di rumah, terutama di malam hari, karena takut Edo dan Ari datang lagi. Ibunya pun sudah pasrah dan menyuruh Dea untuk mencari laki-laki yang mau menikahinya sebelum anak itu lahir. Ya, di sini bisa dibilang aku sebagai laki-laki yang diharapkan agar mau menikahi Dea. Entah kenapa ibunya dan Rara selalu memintaku untuk menikahi Dea. Di kondisi itu, aku cuma berterus terang dengan ketidakmampuanku, karena itu bukan anakku dan bukan tanggung jawabku, pikirku. Tapi, tiba-tiba Dea tertawa seperti anak kecil yang sedang sangat gembira. Aku dan ibunya kaget dan langsung mencoba menyadarkan dia. Tak lama Dea yang lagi kerasukan bilang begini, "Hehe, Mama, Dedek mau cucu. Dedek mau cucu Mama." Dan aku di situ langsung kaget dan langsung membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah dia sadar, langsung muntah. Dia pun menangis dan memeluk ibunya. Lama aku berpikir bagaimana caranya agar bisa menolong Dea dari masalah ini. Alhamdulillah aku teringat dengan seorang ustadz yang dulu pernah memimpin pengajian di rumahku. Tapi aku berpikir tak sopan rasanya aku membawa Dea dengan kondisi yang tak menggunakan jilbab dan bajunya lumayan terbuka ke rumah ustadz. Aku pun memutuskan untuk membelikannya jilbab dan baju baru untuknya. Setelah dimandikan ibunya karena waktu itu dia masih lemas dan dipakaikan baju dan jilbab yang tadi aku beli, dan aku pun meminta izin untuk membawa dia berobat. Kami pun langsung berangkat menuju rumah ustadz dan berharap beliau ada di rumahnya. Alhamdulillah beliau waktu itu sedang berada di rumah. Aku pun langsung mengatakan maksud dan tujuanku kepada ustadz ini.
dengan harapan ustadz tersebut bersedia membantu Dea yang waktu itu sering kerasukan. Alhamdulillah, ustadz itu bersedia dan mengatakan akan mencoba untuk meruqyah Dea. Ustadz meminta Dea untuk berwudu terlebih dahulu dan dibantu istri beliau. Setelah semua siap, ustadz dan istrinya mulai meruqyah dengan dibantu istrinya yang memegang perut dan kening Dea yang waktu itu terbaring lemas. Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan tak berselang lama Dea mulai beraksi. Ya, dia kerasukan lagi dan terjadilah dialog antara ustadz dan jin yang ada di tubuh Dea. Mau apa kamu? Saya minta kamu keluar dan jangan pernah masuk lagi ke tubuh adik ini. Tidak. Apa yang kamu mau? Saya mau dia mati. Kenapa? Apa salah anak ini? Saya mau anak ini mati. Sambil menunjuk ke arahku dan mengatakan, kau juga harus mati. Sontak aku membaca doa di dalam hati untuk melindungi diri. Baiklah, kalau kamu tidak mau keluar, saya akan paksa kamu. Kemudian ustadz langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu membuat jin yang ada di tubuh Dea menjerit dan berkata, tak akan kulepaskan anak ini sampai dia mau mengatakan apa yang sebenarnya. Kami semua langsung saling menatap satu sama lain karena bingung apa yang dimaksud jin tersebut. Saya akan mengeluarkan kamu dan akan meminta kejujuran kepada anak ini. Lalu dia tersenyum jahat dan kemudian tertawa. Ustadz pun dengan sigap mencoba mengeluarkan jin tersebut. Dan kemudian Dea tersadar dan diberi air doa sambil dipijat oleh istri Ustadz. Kami yang masih merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Dea mulai menanyakan dan meminta Dea untuk jujur apa sebenarnya yang terjadi. Sambil menangis, Dea pun mengakui kalau sebenarnya selama ini dia meminta bantuan kepada seorang dukun untuk menyantet Ari dan Edo karena sakit hatinya diperkosa berulang kali. Dan dia diwajibkan memberi semacam sesajen agar keinginannya menyantet kedua pria itu bisa berjalan mulus. Tapi dia hanya sekali memberi sesajen dan tak pernah lagi menyediakannya. Dan itu mungkin yang membuat jin itu marah karena perjanjiannya dengan jin itu tak ditepati oleh Dea. Singkat cerita, ustadz tadi menyarankan untuk mengakhiri hubungannya dengan jin tersebut dan mengikhlaskan dan juga menerima anak yang sedang dikandungnya itu. Dea pun setuju dengan harapan ustadz itu mau membantunya. Ustadz pun mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan Dea yang saat itu sedang merebahkan dirinya di atas kasur, mendadak kejang-kejang seperti melepas sesuatu dari dirinya, yang pada akhirnya dia muntah lumayan banyak. Singkat cerita, kondisi Dea sudah lebih baik, dan badannya sudah mulai enakan. Aku pun langsung berpamitan kepada ustadz dan istrinya. Tak lupa aku mengundang ustadz tersebut untuk mau memimpin acara doa di rumah Dea, agar rumahnya bersih dari gangguan jin, karena mengingat saat ini ia sedang hamil muda, dan alhamdulillah ustadz itu tak keberatan. Aku pun bergegas mengantarkan dia pulang. Tiba-tiba aku berpikir, sebaiknya untuk malam ini dia menginap di rumah Rara saja, karena takut terjadi apa-apa padanya. Aku pun langsung tancap gas ke rumah Dea untuk meminta izin dan memberitahu ibunya jika besok malam ada acara doa di rumah ibu itu, supaya tak terjadi lagi hal-hal seperti yang sebelumnya. Ibunya pun mengiyakan dan tak lupa aku meminta izin agar Dea untuk malam ini menginap di rumah temannya. Dan ibunya hanya berpesan agar menjaga diri baik-baik. Kami langsung menuju rumah Rara, dan setelah mengantar Dea ke rumah Rara, aku pun langsung pamit pulang karena sudah sore. Keesokan harinya, kami mulai mempersiapkan acara itu, dan alhamdulillah berjalan lancar, dan Dea sudah merasa nyaman di rumahnya. Singkat cerita, sampailah usia 9 bulan kandungan Dea.
Aku mengantarkan dia ke rumah sakit dan juga ditemani oleh ibunya. Dan akhirnya dia melahirkan anak yang cantik dan sehat. Ya, kami pun bersyukur. Semuanya berjalan lancar. Aku pun berpikir untuk mencarikan suami untuk Dea, karena tak mungkin dia membesarkan anaknya sendiri. Setelah anak itu menginjak usia 6 bulan, aku pun menemukan laki-laki yang sekiranya pantas untuk menjadi suami Dea. Walaupun kala itu dia menaruh harapan besar kepadaku untuk mau menjadi suaminya. Tapi di dalam lubuk hati, aku takut gak bisa jadi suami yang baik. Dan lebih memilih menjodohkannya ke temanku yang aku sendiri sangat mengaguminya karena kesolehannya. Kami pun membahas itu di rumah Dea, karena waktu itu Dea dan ibunya sudah kuanggap keluargaku sendiri. Alhamdulillah Dea mau untuk kupertemukan ke calon suaminya, yaitu temanku sendiri. Dan mereka pun menikah. Saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang cantik dan tampan. Sekian cerita horor kali ini. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.